Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, yang memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita di dalam pertanyaan Minggu Eksaudi ini. Dengan pengajaran daripada Roh Kudus yang menuntun kita, memampukan kita untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini. Namun terlebih dahulu, kami mengundang kita semua untuk menundukkan kepala kita, melipat tangan kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah mendengar kesaksian dari seseorang pengusaha yang mana ia memiliki satu ruangan khusus di kantornya. Dan dalam kesaksiannya, ia bercerita bahwa setiap pagi yang pertama-tama ia lakukan adalah berdoa kepada Tuhan dan mencari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk ia lakukan hari itu. Demikian ketika ia tiba di kantornya. Ia memiliki ruangan khusus untuk berdoa dan kembali ia berdoa kepada Tuhan. Ia juga selalu berdoa sebelum pulang dari kantornya dan bahkan sebelum tidur. Bahkan ia bercerita, ketika ia menghadapi masalah di tengah-tengah perusahaannya, yang pertama kali ia lakukan adalah dia pergi ke ruang doa dan dia berdoa di sana. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi masalah, siapakah yang akan terlebih dahulu kita cari? Siapakah yang terlebih dahulu yang menjadi tempat pengaduan kita? Kalau dari cerita di atas tadi, yang pertama sekali dia cari saat dia menghadapi pergumulan di tengah-tengah kehidupannya dan secara khusus di dalam menghadapi masalah di tengah-tengah perusahaannya, yang pertama sekali dia cari adalah Tuhan. Demikian halnya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Dalam teks kita pada saat ini di Mazmur yang ke-27 ini, seorang raja yang bernama Daud, seorang Daud yang berkuasa, seorang Daud yang kaya raya,
Tetapi walaupun demikian, Daud sadar bahwa segala sesuatu yang ia miliki tidak akan mampu untuk menolongnya, melainkan hanya Tuhanlah yang mampu untuk menolong dirinya, secara khusus di tengah-tengah situasi yang sedang menghimpit dia pada saat itu. Karena apa, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Dalam Mazmur 27 ini digambarkan bagaimana Daud berada di tengah-tengah kesesakan. Bagaimana Daud di tengah-tengah ketakutan, bagaimana Daud di tengah-tengah keterancaman hidupnya, dia senantiasa tetap berlindung dan berserah kepada Tuhan. Bahkan Daud dengan tegas mengatakan bahwa Allah itu adalah terang dan benteng keselamatannya. Ayat yang pertama. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang akan mengalahkannya, termasuk situasi dan pergumulan hidup yang berat sekalipun. Daud begitu yakin dan mengimani bahwa Allah tidak akan sekali-kali meninggalkan dia di tengah-tengah pergumulannya. Dia imani, dia yakini segala yang terjadi di dalam kehidupannya tidak akan luput dari Allah yang akan senantiasa menolong dia. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang viral pada tahun 2019. Demikian bunyinya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tabodo doa kamanginang nahina holongan aha judul ni lagui waktu Tuhan. Kalimat yang mengatakan bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku, merupakan sebuah kesimpulan bahwa tidak ada sesuatu apapun terjadi di dalam kehidupan orang percaya tanpa seizin daripada Tuhan. Dengan demikian, walaupun terkadang kita sakit, walaupun terkadang kita mengalami kesulitan hidup, bahkan walaupun kita sulit untuk menerima segala masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, perlu diyakini bahwa di balik semua, di balik setiap masalah itu, Tuhan punya rencana yang baik untuk kebaikan umatnya. Yeremia 29 ayat yang ke-11 jelas dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan luput daripada Allah yang senantiasa menolong kita seperti seorang Daud. Ketika ada masalah yang kita hadapi, ketika persoalan dan beban yang berat yang kita alami, mari seperti seorang Daud yang berseru kepada Tuhan, memohon jawaban dan belas kasihan Tuhan. Kita juga datang kepada Tuhan, berseru kepadanya dan memohon jawaban dan belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pergumulan hidup kita, kita boleh belajar daripada seorang Daud. Dalam Mazmur 27 ini,
dikatakan juga bahwa ia tidak takut dengan bahaya apapun jika Tuhan ada menyertai dia. Artinya adalah dengan keyakinannya bahwa di tengah-tengah pergumulannya sekalipun ia dapat melihat kebaikan Tuhan. Cerminan sikap iman percaya daripada Daud yang teguh kepada Allah. Itulah yang ditunjukkan dalam teks kita pada saat ini. Dia yakin bahwa hanya Allah yang sanggup untuk meluputkannya dari persoalan yang mendera hidupnya. Daud tidak mengandalkan diri dan kekuatannya. Dia juga tidak mencari tempat untuk meminta pertolongan yang lain, karena dia tahu bahwa hanya Allah lah tempat perlindungannya. Akadamang dainang nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya berseru kepada Allah dengan kata-kata, tetapi Daud juga lebih dalam menyatakan imannya bahwa hatinya mengikuti firman Tuhan. Daud sungguh menyerahkan kehidupannya kepada kehendak dan rencana Allah, dan Daud ingin tetap berlaku setia kepada yang Allah kehendaki sekalipun dia di dalam kesesakan. Mencari wajah Allah, senatinya senantiasa mendekatkan dirinya kepada Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, membuat hubungan yang intim dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan, mencari wajah Allah berarti tetap berada di dalam pengawasan dan perlindungan cinta kasih Allah. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih? Karena Daud menyadari bahwa ia adalah manusia yang terbatas, yang tidak luput dari kesalahan, yang tidak luput dari pelanggaran. Oleh karena itu, Daud semakin memantapkan iman pengharapannya bahwa Allah tidak akan pernah berpaling darinya dan meninggalkan dia. Bahkan di ayat yang ke-10 dikatakan di situ, sekalipun orang yang terdekat, ayah dan ibunya, sekalipun ia kehilangan orang yang paling dekat dengan dia, namun jika Tuhan ada bersama dengan dia, maka ia pasti akan merasakan kedamaian. Ayah dan ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak-anaknya. Ayah dan ibu adalah selalu menyediakan setiap hal yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Ayah dan ibu akan selalu mengasihi, akan selalu menjaga, akan selalu melindungi, akan selalu mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Artinya adalah ayah dan ibu adalah tempat yang ternyaman bagi seorang anak untuk mencurahkan hatinya dan mendapat perlindungan dari segala ancaman kehidupannya. Namun Daud katakan di dalam teks kita pada saat ini bahwa Allah itu adalah melebihi dari seorang ayah dan ibu secara manusiawi. Karena apa? Allah akan senantiasa memperhatikan dan mengasihi dia sekalipun ia kehilangan orang yang paling dekat dengan dia. Namun jika Tuhan ada bersama dengan dia, maka ia pasti akan merasakan kedamaian karena Daud memiliki Allah. Damang dainang nahina holongan, sedekat-dekatnya kita dengan orang tua kita, mungkin secara darah, secara manusianya, orang yang paling terdekat dengan kita itu adalah orang tua kita. Tetapi ingat, orang tua kita itu juga memiliki keterbatasan untuk
menjaga dan mengasihi kita. Tetapi Allah yang adalah pemilik kehidupan ini, dengan kuasa dan kasih-Nya akan senantiasa menjaga kehidupan orang yang percaya kepadanya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak satu pun di tengah-tengah dunia ini yang hidup tanpa beban dan pergumulan. Tapi dalam 1 Petrus 1 ayat 7 jelas dikatakan, segala pergumulan dan tantangan itu tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu, jangan pernah lari dari pergumulan dan tantangan hidup. Tetapi sebagai anak-anak Allah, haruslah tetap berani menghadapi masalah itu bersama-sama dengan Allah. Bukan dengan diri kita sendiri, bukan dengan harta kita, bukan dengan jabatan kita, bukan dengan pangkat kita, bukan dengan manusia, tetapi dengan tetap mengandalkan Allah sebagai satu-satunya benteng perlindungan dan keselamatan kita. Sekalipun kita berada dalam kesesakan yang begitu mengancam, tetaplah berseru kepada Allah, dan Dia dengan caranya dan waktunya akan mendengar dan menjawab seruan setiap anak-anaknya. Tetaplah hidup dalam iman dan pengharapan kepada Allah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih? Ketika situasi, ketika masalah, ketika kesulitan, ketika pergumulan sedang menghimpit kita, mungkin sekali kita mau menghindar daripada kesulitan itu dengan mengambil jalan pintas. Mungkin kita takut dengan keadaan yang kita alami. Bahkan mungkin sekali kita berusaha untuk mengakhiri hidup kita. Bahkan pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, di situasi yang semakin memanas dengan pandemi COVID-19 ini, Natwari Barita 975 orang yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Ada ketakutan? Pasti. Kadang kita berpikir, aina maul ma, najugul ma, saluhutna jalmaun. Mungkin ada kita yang mengkambing hitamkan orang lain. Mungkin ada kita yang lari dari masalah itu. Tapi pada saat ini kami harus katakan, kami harus ingatkan, mari kita jaga diri kita. Mari kita bentengi diri kita dengan hidup turut kepada firman Tuhan dan turut kepada pemerintah. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, maka wabah ini akan tetap berlanjut di tengah-tengah dunia ini. Hagugoon di Joma tidak akan mampu untuk menghanguskan itu. Maka hal yang kita lakukan adalah kita harus senantiasa berdoa agar wabah ini boleh lenyap dari tengah-tengah dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, saat pergumulan ada, saat persoalan ada, tetaplah menjaga persekutuan yang intim dengan Allah. Persekutuan yang benar dengan Allah akan senantiasa membuat kita menjadi orang yang percaya, orang yang tangguh dalam menghadapi segala pergumulan dan situasi hidup ini. Sekalipun kita berada dalam keterancaman, tetapi oleh karena persekutuan dengan Allah, kita tidak akan goyah dan kita tidak akan kalah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita percayakan sepenuhnya hidup kita kepada pemeliharaan Tuhan. Maka apapun
ancaman apapun, tantangan apapun, COVID yang begitu menakutkan pun, kita pasti kuat untuk menghadapinya. Sama seperti seorang pemazmur yang mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Mazmur 23 ayat yang ke-6, ayat yang ke-4. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita terima firman Tuhan dan kita aplikasikan sehingga kita bisa kuat dalam menghadapi masalah kehidupan ini. Kita jangan fokus kepada masalah, tapi mari kita fokus berseru kepada Tuhan, karena Dia akan mampu untuk menguatkan kita melaluinya. Amin. Kita berdoa. Dengan segenap hati dan jiwa kami berseru kepadamu ya Allah, karena kami sungguh yakin dan percaya Engkau akan mendengarkan seruan doa kami. Saat ini kami sudah mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berseru kepada Engkau di saat pergumulan, di saat kesesakan, di saat ancaman, di tengah-tengah kehidupan yang menghimpit kami. Engkau yang senantiasa menjadi tempat pengaduan kami, karena Engkau adalah Tuhan perlindungan, benteng keselamatan kami. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.